kamu ini menjalani daripada berbagai macam keinginan jadi ulama, ingin jadi apa-apa saja, tapi nggak pernah berusaha. Itu yang dikatakan dengan bahar basit, bahar basit atau bahar basit. Lagu Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana tarju najata wa lam tasluk masalika inna safinata la tajri ala yabasi. Itu bahar basit. Tarju najata wa lam tasluk masalika inna safinata la tajri ala yabasi. Kamu ingin apa katanya? Kamu ingin kenajahan, kamu ingin kejayaan, kamu ingin jauh daripada neraka, tapi kamu tak menjalani daripada jalannya. Ingin najah Den, tapi nggak menghafal bagaimana. Ingin naik tahun 2, tapi Facebook pegangan. Umpamanya, ingin menghafal, kuliah nggak pernah datang. Masya Allah. Bagaimana? Lam tasluk masalikah. Kamu tak menjalankan jalannya. Kalau kau ingin najah, mesti kau belajar betul-betul. Kalau kamu ingin mendapatkan kejayaan dunia akhirat, mesti kau beribadah betul-betul, jauhkan maksiat betul-betul, katanya. Inna safinatana tajri ala yabasi. Kerana sesungguhnya sampan itu tidak akan berjalan dia di mana? Di daratan, kecuali pada masa Muhammad Al-Fatih. Sampan tidak pernah berjalan di atas daratan kecuali pada masa Muhammad Al-Fatih. Itu dia. Bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika mau menyeberangkan kapal dia itu, ternyata di bawahnya berbagai macam, daripada ada yang bom lah, ada yang macam-macam, tidak boleh masuk kepada kapal. Jadi dia tak boleh masuk ke teluk tersebut. Termaksud kalau untuk masuk ke sana mesti menjalani daripada dataran. Sebab itu mereka buatkan kapal tersebut berjalan di atas dataran. Tengok lagi kembali ceritanya itu. Jadi kalau kau baca kitab ni, dia kata sesungguhnya safinah tidak pernah berjalan di mana? Di dataran atau di tanah, kecuali pada masa apa? Masa Muhammad Al-Fatih. Sebab itu mereka mampu menguasai Konstantinia. Ini dulu syair ini selalu kami tulis di setiap dinding-dinding dinding-dinding rumah. Asal rumah kita buat itu dengan cara khot. Jangan dibuat saja. Dibuatkan semangat untuk menghafal, dibuatkan semangat untuk berjaya. Nah, jarang sekali pelajar tidak menuliskan kalimat ini, ya. Idza talabtal maghfirata bighairi sa'yin laha, kalau kau minta kepada Allah SWT keampunan tanpa untuk berusaha. Dia ingin ampunan, ya, tapi tidak berusaha dia bagaimana supaya dia diampuni. Mudah saja kita buat. Kamu cinta dengan seorang wanita, ya, tapi pernah kamu berasa dan pernahkah kau ucapkan kepada wanita tersebut kau cinta kepadanya? Pernah? Berusaha seperti itu? Enggak pernah. Malu. Aku cinta padamu, enggak berani. I love you, enggak berani. Terus bagaimana? Diam dia. Besok-besok orang tunang perempuan tuh. Baru gigit jari dia. Menyesal hidupnya. Pukul-pukul pipi. Kalau orang masih ada, yalah weh, katanya gitu. Menyesal dia. Kenapa? Karena terlambat. Siapa salah? Cantik sudah, cantik, putih melepak lagi, hidung mancung dah seperti apa? Seperti apa nama tu? Pinocchio lebih jelek lagi. Udah, cantik, bagus, solehah, tapi malu untuk mengungkapkannya, nggak mampu untuk meminangnya umpamanya. Kalau dia ingin, bagaimana terjadi? Merugilah. Setiap hari penyesalan datang bertubi-tubi. Mengapa aku? Begitu juga kau ingin dapatkan keampunan, tapi kau tak menjalankan bagaimana cara untuk mendapatkan pengampunan. Pengampunan Allah datang dengan cara bagaimana? Minta ampun kepada Allah, mengembalikan apa yang telah kau ambil umpamanya daripada hak-hak orang lain. Sudah.
Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, wa yaqul innama tujzauna ma kuntum ta'malun, wa yaqul innal abrara fi na'im wa innal fujjara fi jahim. Ingatkanlah ayat-ayat ini. Kalau kau ingin baik, kalau kau ingin masuk surga, belajar betul-betul, beramal betul-betul, jauhkan maksiat betul-betul, insyaallah akan masuk surga. Mengharapkan masuk surga tapi nggak pernah menjalankan bagaimana untuk supaya masuk surga, nggak akan boleh. Nah, fa in lam tatruki sa'ya fi talabil ilmi wal mali i'timadan ala karamihi, jikalau sekiranya kamu tidak meninggalkan usaha untuk menuntut ilmu dan harta, berpegang teguh dengan kemuliaan atau keramahan Allah SWT, fadzalika la tatruki tazawwud lil akhirah, maka janganlah kamu meninggalkan untuk berbekal, untuk apa? Untuk akhirat kita. Kalau kamu dilarang untuk meninggalkan segala usaha, baik bisnismennya atau menanam padi dan sebagainya, demikian juga jangan kau tinggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tinggalkan untuk mengambil bekal di akhirat nanti. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Taqwa itu mesti at-taqwa hahuna. Jadi at-taqwa hahuna di sini terus nanti akan memancarkan takwa itu pada tangan. Tangannya akan takwa, matanya akan takwa, kakinya akan takwa, perutnya akan takwa, semuanya akan takwa. Jadi fungsi yang pertama sekali at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Wa yushiru ila qalbi thalathan, dia arahkan dari isyaratkan kepada hatinya 3 kali. At-taqwa laysa huna faqat. At-taqwa laysa huna. Idza kana taqwa fil malabis, idza kana taqwa fit taqiyya, idza kana taqwa fi سروير، إذا كان تقوى في العمامة هذا غير تقوى حقيقي، tidak hakiki, tidak betul takwanya. Tapi takwa hahuna, imamahnya kena hahuna, kakinya yang berjalan ke masjid kena hahuna takwa. Takwa itu dari hati sini dahulu. Nah, bila baik hati ini, maka seluruhnya akan baik. Pusat elektrik, pusat apa? Listrik. Kalau pusatnya sudah tidak ada lagi bahan kekuatan listrik, kira-kira mati nggak nanti listrik yang ada di satu kota? Mati. Tapi jikalau sekiranya dalam pusat listrik tersebut, pusat dia pengendalian dia itu masih banyak lagi cadangan listrik, kira-kira hidup nggak nanti itu kota? Akan hidup seluruh lampu-lampunya. Begitulah. Jadi hati ini seperti pusat pengendalian bahan daripada listrik yang ada. Bila baik dia, maka baik semuanya. Jika terputus dia, maka terputus semua. Bila gelap dia, gelap semuanya. Maka yang perlu dalam hati diperbaiki dari berbagai macam dosa-dosa yang ada. Memperbaikinya itu pertama sekali pula tergantung kepada makanannya. Itu pula memperbaiki hati itu salah satu adalah tergantung kepada makanannya. Jika makanannya haram, maka makanan tersebut akan berubah kepada darah. Darah tersebut akan mengalir ke hati. Maka hati tersebut akan dikotori oleh cemaran yang haram. Sedikit demi sedikit yang haram yang telah mencemari daripada hati tersebut akan membesar dan membesar, akan mengotori hati tersebut sehingga hati itu kotor. Maka beribadah pun susah, membersihkan hati susah, apalagi menjauhkan yang haram juga susah. Jadi semuanya apa? Tadi kan terpaut dengan hati. Jadi hati ini pula terpaut dengan apa? Perut. Sebab itulah kita makan obat-obatan tuh makannya di perut kebanyakan kan. Kalau sakit makan obat di mana? Kepala sakit tapi makan perut. Obat kan makan sampai ke perut kan? Kenapa enggak suntikannya ke kepala? Yang sakit kaki, tapi kenapa makannya dimakan ke perut juga harinya? Memberikan kesan kepada seluruh tubuh. Demikian juga penyakit, kebanyakannya penyakit datang dari perut. Makan entah apa-apa itu sakit datang perut semuanya. Kebanyakan. Begitu juga penyakit hati. Kenapa hati sakit? Kenapa hati sakit? Karena perutnya itu sudah makan benda yang haram.
Dengan proses tersebut darahnya akan kembali kepada hati, hati itu akan kotor. Wala tabtur fa inna rabbad dunya wal akhirah wahid. Dan jangan kamu putus asa. Hani. Walau demikian katanya, kamu takut dosa kamu tak terampuni, kamu takut ibadah kamu tak dikabuli, jangan takut katanya. Tuhan di dunia itu dan akhirat itu satu. Tuhan di akhirat itu juga Allah SWT. Tuhan di dunia Allah juga. Tuhan di akhir Allah juga. Tuhan di bumi Allah juga. Jangan takut, jangan putus asa. Wa fihi ma karimun rahimun, maka Allah SWT pada akhirat dan dunia karim, rahim. Wala sayazidu lahu karamun bi ta'atika, dan tidak menambahkan bagi kamu kemuliaan atau kemurahan dengan ketaatanmu. Jadi kan dikatakan perbuatan Allah itu kan tidak disebabkan oleh sebab. Kita mesti tahu perbuatan Allah tidak disebabkan oleh sebab. Itu adalah akidah Ahlussunnah Jamaah. Mu'tazilah kata, mesti disebabkan oleh sebab dan mesti memilih benda yang paling bagus daripada hambanya. Mu'tazilah begitu. Allah Subhanahu wa taala mesti memperbuatkan satu benda yang lebih bagus daripada yang bagus. Itu hukum mereka. Dia kata enggak wajib bagi Allah SWT memperbuat satu benda yang lebih bagus daripada yang bagus. Enggak wajib memilih benda yang lebih bagus daripada yang bagus. Sebab perbuatan Allah SWT itu adalah perbuatan yang tidak disebabkan oleh sebab. Apa saja dia buat, silahkan. Tak buatkan orang itu tinggi, tak buatkan orang itu rendah kah? Jadi kalau pandangan orang Mu'tazilah, Allah buatkan yang lebih bagus. Maknanya kalau Allah buatkan orang tersebut pendek, berarti mungkin lebih bagus pendek bagi dia daripada panjang. Itu mereka buatkan illah. Kena hukum tadi itu apa? Allah senantiasa buat yang lebih bagus daripada yang bagus. Jadi kalau begitu, ada orang pendek, ada orang jelek. Kenapa itu Allah buat yang jelek? Mereka buat ilat lah. Ini mungkin yang jelek lagi lebih bagus daripada yang paling jelek nanti, katanya pula. Begitu hukum sama mereka. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah katakan sesuai dengan apa yang Allah SWT katakan, fa'al lima yurid. Allah berbuat dengan apa yang dia inginkan. Ada kata Allah Subhanahu wa taala mesti berbuat satu benda yang lebih baik daripada yang baik, maka Allah ditekan. Allah itu tidak punya kuasaan. Betul enggak? Allah tak punya kuasaan. Itu salah kata ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah berbuat dengan keadaan hur, dengan keadaan iradah yang memang betul mutlak. Ingin buat laki-laki, buat laki-laki. Ingin buat perempuan, buat perempuan. Ingin buat tinggi, buat tinggi. Enggak mesti melihat keadaan yang mana yang lebih bagus pada yang enggak bagus. Faham? Itu perbedaan antara orang-orang Mu'tazilah dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau begitu pahamlah kita dari Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah kemuliaannya kepada kamu disebabkan kamu pada ibadah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala andaikan Allah Subhanahu wa taala bertambah kemuliaannya kepada kamu disebabkan banyak ibadah kamu, memaknakan apa? Allah itu Subhanahu wa taala membuatkan sesuatu disebabkan sebab kan? Berarti Allah Subhanahu wa taala lemah. Faham? Allah lemah. Kenapa lemah? Kerana berhubungan dengan amal kamu. Sebab itulah ulama kata Allah tidak lemah. Allah tidak lemah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak lemah? Karena dia berbuat sesuatu bukan disebabkan oleh satu sebab. La yu'allilu bil illah. Wa inna ma karamuhu fi ayyasira laka tariqa usul ila mulkil muqim. Sesungguhnya kemuliaan Allah SWT, kemuliaan Allah SWT itu ialah untuk mempermudahkan kamu kepada jalan sampai kepada Allah atau sampai kepada kerajaan yang tetap, mana itu surga. Allah mudahkan kamu ke sana. Wan na'imid da'imil mukhalladil bisabri ala tarki syahwati ayyaman qalail. Dan nikmat yang berterusan, yang dikekalkan dengan apa? Dengan kesabaran. Banyak di sini banyak apa nih? Bukan sababiyah, dengan sebab. Mungkin saja dengan alatnya saja boleh juga. Dengan alatnya sebagai boleh juga sababiyah boleh, tapi dengan sebab sabar atau dengan alatnya. Alat apa? Alat sabar. Bismillah. Orang sebagian katanya alat bismillah, tapi katabtu bil qalam. Aku menulis dengan bantuan qalam. Di sini mungkin kita katakan
bannya itu untuk membantu, alat. Maka dia masuk ke surga disebabkan apa? Disebabkan bantuan atas kesabaran dia. Ala tarki syahwati, atas meninggalkan syahwat. Ayaman qalail, hari-hari yang sangat sedikit sekali. Ya, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun yang kau rasakan sekali sangat sedikit sekali. Ternyata 4 tahun di Mesir enggak terasa, berlalu begitu saja, tanpa pernah dihiasi dengan berbagai macam pengajian, tanpa pernah dihiasi dengan berbagai macam pengajian dan tafaqquh fiddin umpamanya. Berlalu terus lari. Begitulah ayam qalali. Jadi kalau begitu, hidup dengan sabar, baik sabar menjauhkan maksiat, baik sabar melaksanakan taat, baik sabar dalam musibah. Sebab semuanya itu begitu. 3 saja di permukaan bumi Allah buatkan kita. Sabar. Sabar apa tu? Sabar buat taat. Sabar apa tu? Sabar jauhkan maksiat. Sabar apa lagi? Sabar jauh daripada benda yang musibah. Maka masuk surga, insya-Allah. Wa hadha nihayatul karam, ini adalah kehinggaan kemurahan Allah SWT. Fala tuhaddis nafsaka bi tahwisatil battalin. Maka janganlah menceritakan kepada kamu dan kebodohan orang-orang yang menganggur, yang tidak bekerja, tidak mengamalkan satu perkara. Waqtadi bi ulil azmi, dan adalah kau mengikuti daripada orang-orang yang ulul azmi, para nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW, bagaimana kegiatan beliau berdakwah, bagaimana keteguhan beliau dalam berdakwah, dalam beribadah kepada Allah SWT, kerajinan beliau sampai kakinya pun bengkak juga tetap beribadah. Sampai dikatakan Rasulullah itu solatnya walaupun dalam keadaan sakit tetap juga masih panjang. Itu bagaimana? Itu Rasulullah SAW, maka ikutlah ulul azmi. Waqtadi bi ulul azmi an-nuha, hendaklah kamu mengikuti pada ulul azmi dan orang-orang yang berakal, minal anbiya'i was salihin, daripada golongan nabi-nabi dan orang-orang yang saleh. Tashabbahu bil kirami fa illam takunu mithlahum fa inna tashabbaha bil kirami lahu falahu. Hendaklah kamu mengikuti, menyerupai orang-orang yang saleh, walaupun kamu enggak seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami lahu falahun, karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang soleh ini, orang-orang mulia ini, akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan kemenangan. Tashabbuh bil kiram. Tashabbuh bil kiram. Maksudnya bagaimana ulama bersebar, bagaimana ulama solat, bagaimana ulama beribadah, bagaimana ulama mengaji, itu mesti kita tashabbuh. Nah, oke, sebab mereka bagaimana? Cincin Rasulullah bagaimana? Ada doktor tu cerita tentang masalah, enggak perlu tingginya Rasulullah bagaimana, enggak perlu. Baca dalam YouTube sebenarnya, dengarkan dalam YouTube, dia kata enggak perlu kita bahas-bahas itu. Allah SWT jadikan Nabi Muhammad itu tinggi kah, sedang-sedang kah, hitam kah, putih kah, enggak perlu. Enggak. Bagaimana dia kata enggak perlu? Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala buat kitab Syama'il Muhammadiyah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menceritakan dalam Sahih Bukhari tentang masalah bagaimana bentuk Rasulullah SAW, sifatu khuluqihi, sifatu khalqihi, itu semua sudah ada dalam Sahih Bukhari. Kalau nggak perlu, kenapa Imam Bukhari sebutkan? Dalam Musnad Imam Ahmad juga sebutkan begitu. Kalau nggak perlu, kenapa mereka sebutkan? Ini perlu, mengikuti Rasulullah juga perlu. Benar. Jadi kedua-duanya perlu juga. Wala tatma fi an tahsuda ma lam tazra. Jangan kamu rakus dengan apa, ingin menuai daripada apa yang kau tak tanam. Nah, jangan rakus. Jangan tidak menuai kalau kamu nak menanam, katanya. Tak menuai apa? Tanam pun tak. Tanah punya pun tak. Tak ada tanah. Kalau kau ingin menuai, maka kau beli tanah dahulu atau pinjam tanah orang. Kemudian kamu tanam. Setelah kamu punya tanam, kamu jaga tanaman tersebut. Jangan tak dijaga. Ditanam tak dijaga, insyaAllah ta'ala tikus habis makan. Jadi jaga betul-betul sehingga kamu mampu menuainya. Kalau dia enggak pernah menuai, enggak pernah menanam, bagaimana mau menuai? Orang menanam, dia tuai. Itu pencuri namanya. Jadi jangan kamu rakus dengan ingin menuai. Kalau kamu dalam keadaan apa? Tidak menanam. Sudah. Wah, kata orang apa?
menanam angin, menuai badai. Kan begitu. Apalagi kata-kata peribahasa orang Melayu ni. Menanam angin, menuai badai. Menanam dosa, menuai azab. Kemudian menanam pahala, menuai surga. Begitulah. Menanam mani, menuai anak, kan? Yang ditanamnya mani, dapat anak. Menanam pohon, dapat buah. Pokoknya tanam-tanam sajalah. Walaita man shoma wa shala wa jahada wattaqa ghufirallah. Mudah-mudahan orang yang berpuasa, salat dia, bersungguh-sungguh dia, sungguh-sungguh dia, berjihad dia, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah SWT, wattaqu kata Allah SWT, ghufirallah, maka Allah SWT mengampunkan dosa-dosanya. Itu yang kita harapkan. Fahada jumalun mimma yanbaghi an tahfadha anhu jawarihaka adh-dhahira. Dan inilah katanya kumpulan daripada apa yang semestinya kamu jaga daripada anggota-anggota tubuh kamu yang zahir, yang nyata, yang nampak daripada kita. Dijaga tangannya, jaga kakinya, jaga matanya, jaga perutnya, paratnya sebagainya. Wa amalu hadhil jawarih innama tatarashahu min sifatil qalbi. Dan amal-amal anggota, ya, anggota tubuh ini semuanya terbit dia daripada sifat-sifat hati. Itu dia. Dari mana dia tubuh mencuri? Hatinya. Kenapa matanya selalu mau yang haram? Hatinya. Kenapa kakinya selalu melangkah tempat yang haram? Hatinya. Baik arat tahidzul jawarih, jikalau kau ingin, ya, menjaga daripada anggota tubuhmu itu, fa'alaika bi tathhiril qalbi. Adalah kamu menjaga hati, membersihkan hatimu, mensucikan hatimu. Bagaimana caranya? Bukan dengan clean, bukan dengan bersil, bukan dengan apa lagi. Di mana siapa? Tidak pernah cuci. Dynamo. Daya. Jangan nanti mati cepat. Bukan aja hatinya yang ini. Mati langsung dia. Suci dengan zikir, taubat kepada Allah SWT, menangis waktu malam, solat waktu malam. Itu semuanya adalah salah cara untuk membersihkan hati. Bagaimana kita punya penyakit, punya obat, insyaAllah ta'ala hati juga punya obat. Ini kata dokter batin. Dokter apa namanya? Dokter batin. Wal qalbu wal mudghatul lati idza salahat salaha biha sairul jasad. Dan hati adalah daging yang dianya apabila baik maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasada biha sairul jasad, jika sekiranya buruk dia, rusak dia, maka rusaklah seluruh tubuh. Fastaghil bi islahihi litusliha bi jawarihaka. Hendaklah kamu betul-betul untuk memperbaikinya agar seluruh anggota tubuhmu itu baik dan benar. Wa salahu yakunu bi mulazimatil muraqabah, dan kebaikannya itu adalah kamu terus-menerus untuk melaksanakan muraqabah. Ini muraqabah mengawas diri, mengawas hati, mengawas tangan, mengawas kaki. Itu dia. Ini dikatakan kepada ulama-ulama, penyakit hati lebih susah dibandingkan dengan penyakit anggota tubuh. Penyakit daripada batin lebih susah daripada penyakit zahir. Di mana saja kita akan katakan demikian. Tanya sama doktor. Kalau doktor pakar daripada penyakit luaran, itu biasa, relax, tak ada masalah. Tangan berdarah, kepala pening, umpamanya. Apa-apa penyakit yang luar tak ada masalah. Yang jadi permasalahan kadang-kadang penyakit batin dalam, nggak nampak dia. Mesti menggunakan alat-alat yang khusus. Ini bayar. Dan bayarannya pun lebih payah lagi. Demikian juga penyakit dalam tubuh kita daripada maksiat. Penyakit zahir, kalau dia ulama, susah dia nak jauhkan tu. Tak. Tapi kalau penyakit zahir ini sebenarnya ulama-ulama mudah jauhkan. Dia kan tak mungkin mencuri. Nanti orang kata apa? Ini syekh mencuri. Tak jadi. Malu dia. Sebar besar gila. Tak mau tengok perempuan tu pun. Tunduk aja. Itu dia. Takut orang kata, ni syekh ni besar sebar seperti pedati. Besar begini. Seperti sing. Tapi tengok perempuan. Jadi mata pun tutup begini. Tapi cuba hati. Orang tak nampak. Sebab itulah dia mudah untuk buat macam-macam.
ujub, takabur, hasad, hakot dan sebagainya tumbuh bersemi dalam hati. Sebab itu yang namanya penyakit hati ini bukan kepada orang awam saja, kepada ulama disuruh juga untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam. Oh.